iya nggak ada apa, ya nggak disiplin gitu, nggak disiplin terus berharap kan ini kan prediksinya misalnya kita punya prediksi di 16 16-nya masih merah ternyata takut langsung naik ke 26 ya mau nggak mau di sini saya perkecil gitu. Iya. Jadi kita juga jangan terlalu kalau main tuh terlalu safety. Ya terlalu safety juga nggak boleh gitu. Nggak bolehnya kenapa? Karena takutnya nanti kemakan sama durasi gitu. Ya durasi kan ya juga mempengaruhi ya, Mas Gugum. Iya. Ngaruh. Akhirnya pola berubah gitu loh. Berubah makin susah kan? Iya, tidak sesuai dengan ending yang kita harapkan gitu. Nah, itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Silakan barangkali ada yang mau bertanya dulu boleh. Kita ulas. Ini 17-nya di sini merahnya masih 10 ya tadi. Kali 5. 5.000 kali 20. Nah, ini juga kali 20 nih. Gulungan 500 jadi 11.000. 20 lebih ini nih. Ini chance kecilnya nih. Mas Gugum. Ya, Mas Gugum. Pak Gatot ya? Maaf. Barusan join, maaf. Ya, boleh, Pak. Ini tadi Mas Gugum bahas momentum untuk ngeklik Zoom untuk ROC. Ya, momennya juga sama, Pak. Di pengkerucutan. Biasanya gitu kan, ini kan merah di bawah nih 10 mengkerucut kan, ini ada 4, di sini juga bisa nih momen shoot boom. Nah karena di sini gulungannya udah naik gitu, jadi saya nggak main shoot boom karena di sini kena precision jadi gulungannya kecil-kecil lagi. Nah dan di sini tuh merahnya pendek-pendek gitu. Kalau lebih enak sih patokannya Pak Gatot, jadi kita tuh di LS panjang juga harus punya patokan gitu. Misalnya tadi dari 10, biasanya naik ke berapa gitu kan. Nah dari ke situ, dari 16 misalnya naik ke berapa. Jadi kita harus nge-shoot di berapa biar kuat gitu. Tetap patokannya kita juga di kalkulator dice. Kayak gini. Nah misalnya balance kita di sini 100. Nah kita ini shoot kita nih 0,2 kan, shoot kita 0,2, margin loss kita 60%. Nah kalau misalnya prediksi kita ini merahnya ke 16, kita punya ketahanan di sini 14, ya berarti minimalnya ini di 2 merah. Kalau pengen ngejar ke 16-nya, gitu. Nah misalnya tapi kita misalnya mau lebih cari safety lagi nih, kita di 6 ngebumnya. Atau nge-shootnya, misalnya nge-shoot di 6, ada merah misalnya, sampai ke 16 ya modal kita masih kuat gitu. 4 ya misalnya 6 kita berarti 10, berarti ada di gulungan 7 ini, di gulungan 7 ini. Kalau hijau di 16, habis 16 ada hijau di sini di 11. Nah tapi misalnya kalau di sininya masih merah, di sini masih merah nih, di 11 ini masih merah, ini lebih enaknya gitu, baiknya daripada balance kita habis semua, mau nggak mau di sini kalau masih merah kita perkecil lagi. Nah kasusnya sama kayak seperti ini Pak Gatot. Ya kasusnya sama berarti seperti kita tunggu ini. Dulu untuk mengerucut lagi. Maksudnya di sini, ini kan gulungan udah naik nih. Ya. Gulungan udah naik. Di sini tadi 16, 16-nya di sini masih merah dan 17-nya masih merah. Nah saya nggak mau ngambil resiko di sini karena takut langsung naik merahnya ke 25. Kalau merahnya naik langsung ke 25, modal saya nggak akan kuat. Iya, dan wae. Itu Pak Gatot. Jadi saya di sini dengan asumsi seperti itu, saya perkecil lagi gulungannya. Nah saya perkecil gulungannya, nggak apa-apa posisi saya masih minus, nanti saya cari momen selanjutnya daripada saya ngambil resiko gitu ya. Kalau balance saya terus digulungin di gulungan ini kalau merahnya ada 25, balance saya habis. Tuh.
Biasanya Jadi gitu ya, itu Pak. di Kalau di atasnya chance itu 139 ini, di atasnya itu di atasnya hijau ini itu merah berapa? Berapa sampai berapa? 7. 8. 8. 8. Oke. 8 di sini. Nah, di sini kan alhamdulillah dapat Kalau chance itu pun masih kecilnya. minus ya ketika 8. Ini chance kena chance kecil, Pak. Dia langsung nutup nih profit. Oh. Ini di gulungan Itu satu tadi ya. padahal tidak, ya itu padahal gulungan saya nggak klik zoom atau klik shoot atau boom ya. Ini di boom, Pak, di sini. Ya. Di sini di boom ya, karena untuk memperkecil gulungan lagi kan. Ini karena udah 4. Perkecil lagi ya, alhamdulillah di sini dapat chance kecilnya, ketutup semua plus profitnya. Ya. Gitu. Jadi kita juga padukan perhitungan kalkulator days kita sama perhitungan pola yang chance yang kita mau mainkan gitu. Jadi misalnya merahnya udah segini, ternyata lewat dari sini, ya mau nggak mau dengan misalnya kekuatan kita cuma 3 langkah lagi, ya udah diperkecil lagi aja untuk memperpanjang langkah gitu. Oke. Di sini misalnya, di sini saya paksain kan. Di sini saya paksain. Di sini profit 0,05, profitnya 0,1. Ini berarti 2 kali lipatnya ya. Enggak lah, enggak 2 kali lipat, 3 kali lipat. Iya, 3 kali lipat. Nah, misalnya gulungan saya di sini 6. 6 di sini masih nutup sih kalau martinya 50% masih nutup. Kalau dari 6 ini kali 3 kan sekitaran berarti ada 12-an gitu kan. Masih minus nih. 6 ada 18 berarti nutup. Nah, tapi ya alasan saya seperti itu tadi, daripada ngambil resiko ini takut naik ke 25-an gitu, karena di sini 16-nya udah lewat, saya perkecil lagi. Seperti itu. Boleh, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Boleh. Terima kasih. Siap, Pak Gatot. Yang lainnya? Boleh, silakan ditanyain aja yang masih belum paham. Kita ulas bareng-bareng di sini. Ada Pak Zainal Asari juga nih, ada Pak Modizain. Silakan, yang masih belum pahamnya boleh ditanyain aja. Oke, nggak ada yang ditanyain ya soal di sini. Ya lanjut. Lanjut ya. Ada yang mau request nggak chance-nya? Halo, Mas Gugum. Ya, Pak. Silakan. Kalau coba di chain tengah 40 45. Main di chain tengah. Iya, chain tengah. Kita mau main gimana nih, Pak? Mau main shoot boom atau main gulungan aja, main reset manual? Shoot boom. Coba reset manual. Main shoot boom manual ya? Ya.
Nah, kita main shoot boom. Kita hitung lagi nih kalkulator dice. Balance 100, shoot kita 1. Artinya 100. Kita cuman punya 6 langkah. 6 langkah tuh 6 loss berarti. 6 merah, ya. Kalau kita nge-shoot terus kena 6 merah habis. Ketujuhnya habis. Kalau dari boomnya misalnya 0,5. 0,5 kita boomnya 7. 8-nya habis. Berarti bisa ini aja, loss track-nya, sorry, LS-nya dikurangi bukan 100, yang masih memungkinkan berapa, misalnya 90 atau 80. Di Marti loss-nya. Di 85 sih Pak minimal. Kalau pengen satu kali nutup. Oh, 85 ya? Kalau pengen satu kali nutup, minimalnya 85. Tapi ini Oh, ada iya. 45-nya berarti 90 berarti. 90 Iya. ML-nya. Maksudnya? Marti loss. Karena ini kan ada chance 45-nya nih. Kalau di 40-40, di 85 cukup. Karena ini ada 45-nya, ya di 90 lah. Oh. Gitu. Jadi malah enggak memperpanjang usia. Ya. Iya. Bertambah ketahanan. Jadi berapa kalau itu berubah 90 tadi, Mas? Martian apa? Kalkulator. Kalau di 90 sih sama aja kata saya. Nah, beda 1 deh. Oh. Masih 8 langkah. Itu chance-nya nggak dirubah. Di situ masih 49,5. Ini nggak ngaruh sih, Pak. Nggak pengaruh tuh. Ini di sini mau chance-nya 1 pun tetap ini kalau kita kalkulat ininya 100. Misalnya 90 ya tadi ya, 90. Ini nggak ngaruh, sama aja. Jadi abaikan aja chance sama ininya, yang lainnya kita mah di sini cuman buat ngitung ketahanan balance kita sama base bet kita sama marti loss gitu. Patokannya. Coba main ya. Ya. Oke. Yuk. Saya boleh mute all dulu semua ya. Nanti kalau udah beres baru sesi tanya jawab ya. Nanti biar saya sambil main sambil ngejelasin gitu ya. Oke. Dua, 3, 4. Ya, merahnya 4. Nah, sini momen 1 mengkerucut, saya coba 1 merah masuk. Dapat nge-reset lagi. Nah, momennya ya dicarinya kita di pengkerucutannya. Nah, ini kadang di hijau panjang juga biasa saya ini juga gitu. Hijau panjang lebih dari 4, 1 merah saya boom biasanya gitu. Nah, kita pahami terus pergerakan polanya ini kan dari 4 ini bisa naik ke berapa gitu loh. Jadi kita harus siap-siap kalau udah di gulungan sekian kita harus reset. Nah, ini kan hijau panjangnya udah keluar. Ini pasti ada merah panjang gitu. Baik, 7.
9, 10, 11. Udah langsung naik merah. Nah, jadi kita harus siap-siap ini 11-nya. Ini kan 0,08. Kita lihat di base trade di sini 100. Trade-nya 0,08. Nah, kita punya di 13 langkah. Tadi di sini ya di 11 merah dia udah berhenti. Ya, kelihatan ya. Balance 100, base bet-nya di 0,08. Loss marti loss-nya 100. Kita lihat. Nah, di sini 0,08. 0,008. Di sini kalau kita punya ketahanan dari 0,08 ini sampai 13 merah. Nah, ternyata di sini 11. 11 masih kuat. Kalau ini masih merah di 12, terus ke 13-nya masih merah habis. Nah, misalnya kalau gulungan kita di 0,08 di sini ya merah, masih merah 0,08. Kita cuma punya 10 langkah. Gitu. Kita coba hitung. Nolnya di sini hapus 1. Nah, 10 langkah kan? 10 merah habis. Nah, jadi misalnya kalau ini, misalnya prediksi kita ini habis merahnya, habis ini misalnya naik ke 10 langkah gitu. 10 merah. Nah, jadi sebelum 0,08 mau nggak mau, ini kalau takut merahnya langsung naik ke 10, udah di reset gitu. Itu pengantisipasiannya. Langsung naik lagi itu. Jadi kita juga harus paham polanya. Ini kenapa saya berani digulungin ya, karena di sini prediksi cuma 10 gitu, ternyata 11. Kalau di 0,08 ini di 0,008, kalau di sininya 0,08, pasti tadi saya di 9 aja udah di reset, 9 merah. Karena kenapa? Ya karena ketahanan saya sampai 10 gitu. Jadi berarti pasti di 9 saya udah pasti reset. Kalau balan kita nggak mau habis semua. Itu pilihan kita masing-masing. Jadi jangan sampai kadang ada kalanya gitu pas kita reset atau kita perkecil gulungannya hijau kayak tadi pas main pertama. Gitu. Jadi kita pilihan apakah kita mau dihabisin dengan berharap hijau, apakah kita mau perkecil lagi dengan kondisi minus. Itu pilihan. Gitu. Jadi jangan sampai menyesal dengan pilihan kita. Kalau kita berani ya udah lanjut gitu. Kalau nggak berani ya udah reset gitu. Ya ternyata pas kita reset hijau, wah baru hijau. Nah itu udah keganggu banget nantinya psikologisnya. Jadi pas saat minus, karena udah kita ngambil keputusan, ngambil minus itu dengan harapan balance kita nggak habis. Pas mau momen recovery-nya kita udah kena mental duluan. Jadi kita kalau misalnya saat terjadi hal seperti itu jangan sampai menyesal gitu. Ini pilihan kita loh. Ini udah kita enjoy lanjut gitu. Kalau kita misalnya di saat kondisi minus kita ambil minus itu dengan harapan balance kita nggak habis, terus kitanya wah tadi jangan saya reset padahal gitu kan menyesal lah gitu. Ya udah psikologis kita keganggu di situ dan mau recovery-nya nanti susah. Kayak gitu. Ya contohnya ya tadi gitu kan di sini. Ini kan ngambil minus nih 14 lumayan kan minus 14 juga gitu kan. Ya saya di sini kan tuh gulungannya 4. Saya perkecil lagi ini hijau gitu. Nah, kita jangan menyesal, udah enjoy lanjut, kita fokus recovery gitu kan. Cari momen berikutnya. Kita masih fokus ya di sini keganti gitu. Kalau kita di sini wah hanjaka lah gitu kan ya terus main asal-asalan, salbum klik apalah gitu. Ya udah susah. Hanya ya psikologis juga ngaruh tuh ya seperti itu gitu.
Oke, itu di change 40-an ini ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada yang tanyakan dulu? Silahkan. Boleh dibuka mic-nya. Silahkan, silahkan. Mas Gugum, ini tadi kan akhirnya sudah profit global tercapai dengan loss rate yang terpanjang 11 ya. Iya. Iya. Dan misalnya kita kan nggak tahu, ternyata pas nggak tahu ternyata sampai 13 apa 15. Berarti ini tadi ketika saat tadi jalan sudah berapa kita action bahwa kita harus melakukan reset itu. Kan berarti penyelamatannya adalah kita reset meskipun nanti kita istilah cut loss itu ya. Iya. Pengantisipasiannya berarti kan misalnya jalan ini kan tadi loss rate-nya dari 4 langsung naik ke 11. Ini ekstrim loh. Iya. Ekstrim dari loss rate 4 langsung ke naik ke 11. Apa sih pemicunya gitu kan? Nah, kita di sini juga ada pemicunya, Pak. Kenapa ini bisa terjadi langsung ada lonjakan gini gitu. Yang pertama, kita tadi udah main kita juga tadi pas main pertama itu sedikit ngambil gulungan-gulungan besar. Nah, kalau kita sering main di gulungan-gulungan besar gitu ya di gulungan sampai kita gulungin sampai 4 lah besar pokoknya, ini pola akan semakin susah ke depannya. Nah, ini kan main gulungan besar lagi nih, langsung udah naik-naik. Nah, terus juga di sini ditandainya adanya gini, hijau panjang. Sini ada hijau panjang 4, 2 merah, hijau langsung panjang lagi. Sini hijaunya panjang-panjang. Nah, disinilah terjadinya merah panjang. Gitu. Misalnya dari 4, misalnya tanda-tanda hijau panjangnya mau ngelonjakannya tinggi gitu. Takut. Jadi 7 ya udah di-cut gitu. Karena misalnya ketahanan kita sampai 10 gitu. Jadi 7 ya di-cut. Gitu. Daripada misalnya kita ambil resikonya gitu kan ya takut balannya habis ya nggak mau di 7 di-cut. Seperti itu Pak Gatot. Misalnya tapi kalau misalnya di bawahnya normal lah gitu. Di bawah di sini ya normal, kita ini ya agak berani boleh gitu. Tapi kalau udah kelihatan nggak normal, mungkin kerasa lah perbedaannya mungkin kalau main di change 40-an apalagi kalau udah sering itu tanda-tanda mau naik lonjakan LS-nya itu pasti kerasa gitu. Oh, ini ada yang janggal loh polanya gitu. Ya mungkin Pak Ahmad ya, yang Pak Ahmad dari Banyuwangi mungkin sering main di change 40-an udah mulai kerasa mungkin. Gimana mau lonjakan merah itu terjadi, gimana ini akan merahnya pendek-pendek, udah mungkin agak kerasa gitu. Nah, kalau Pak Gatot ini masih ini Pak, masih main sering di 40-an juga Pak Gatot. Iya, betul. Santai aja 40-an rata-rata biasanya sampai 6-7 loss rate-nya. Tapi pernah mungkin karena akunnya sudah pernah saya pakai sebelumnya pagi, siang saya pakai lagi sudah berapa jam itu lebih dari 3 jam. Tahu-tahu baru klik tuh malah langsung 12. Kalau di awal merah langsung 12 sih kesananya enak Pak menurut saya. Kalau di awal. Oh gitu ya. Kalau di awal. Jadi dia naiknya tinggi lagi lama gitu. Kalau di awal dikasih gitu. Tapi ya pasti kaget juga kita gitu. Iya, oke tuh. Belum saya kalau nggak salah waktu itu langsung saya stop on win nggak salah. Saya khawatir nanti ternyata naik lagi setelah 12 hijau naik lagi jadi 15, wah tambah kacau nih. Kalau naik sih naiknya paling ke 9 Pak. Kalau dari langsung di awal langsung 12 gitu. Oh, berarti mengerucut ya. Jadi agak lama lagi gitu untuk naik ke lebih dari 12-nya.
Saya juga pernah sih pertama saya juga kaget gitu kan, langsung dikasih dulu sih saya, ya 10 deh saya mah dulu 10. Yang pertama iya sama kayak Pak Gatot gitu, langsung stop on win. Yang kedua penasaran gitu ya kan. Ya ternyata enjoy gitu ya. Asalkan kitanya di awal-awal jangan main shoot boom dulu, biarin aja dulu. Gulungan 0,08 udah saya reset, 0,1 udah reset. Udah ada baru main shoot boom gitu. Ya. Seperti itu. Boleh yang lainnya silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita bareng-bareng. Lumayan ini udah dapat 6%. Kalau di Gimana Pak? untuk momen shoot di chain 40 di chain tengah itu di pola-pola mana? Pola-pola mengkerucut Pak. Nih tadi saya nge-shoot nih. Ini kan merah 4, ada 1 merah. Berarti dia mengkerucut gitu kan. Di sini kan 4 merah, 1 hijau, merah, dia langsung hijau lagi. Berarti dia mengkerucut. Nah, berarti di sini akan mengkerucut merahnya. Saya di merah 1 dengan prediksi saya di sini terjeleknya 4 merah. Kalau 4 merah, shoot saya 1 ini masih kuat. Gitu. Ya, paling enggak kalau enggak di 2 merah lah gitu di shootnya. 4 merah, 2 merah di shoot berarti Enggak, hijau Pak. berarti. Jadi ya nunggu mengkerucutnya gitu Pak. Ini nih mengkerucut seperti ini nih. Ini kan merah 4. Habis merah 4 ada hijau. 1 merah, hijau lagi. Ini berarti mengkerucut merahnya kan? Dari 4 turun ke 1. Iya. Nah, di sini berikutnya pasti merahnya pendek-pendek dulu gitu. Dengan hitungan terjelek saya mungkin ini 4 atau 6 lah. Kalau 4 pun masih kuat. Kalau 6 merah, yang ketujuhnya habis. Kalau 6 merah, merahnya ada 6, itu masih kuat kalau ada 6 merah. Saya karena ngesutnya di 1. Ya di 5 berarti ya di 32. Masih kuat kalau ada 6 merah. Mau sekali lagi Pak main shoot boom-nya di chance 40-an? Boleh. Setuju. Nah ini kan kita main nggak berhenti gitu kan. Udah profit global ya udah 6% juga. Nah ini kan merah 5, kita tunggu merah berikutnya. Nah ini mengkerucut gitu kan. Iya. Nah karena kita baru main itu takut merahnya panjang ya di 2 minimalnya lah. Wah langsung dinaikin. Tuh kan 4. Terjelekannya hitungannya 4 gitu. Habis mengkerucut. Oke, kita tenangin dulu karena kita ini udah beberapa kali main, udah profitnya udah 7% juga gitu kan dari modal awal. Mainnya di chance tengah juga udah 2 kali. Nah, ini 3 2 1. Oh, nggak langsung naik lagi. Kan momen mengkerucutnya udah tadi. Ini momen merahnya naik. Nah, momen merah naik ini ya kita diusahakan jangan sampai gulungnya terlalu besar gitu. Nah, ini takut kayak double loss streak gitu kan ya. Ini kalau di 0,08 ini 11 masih kuat kan tadi, sampai 11. Ini reset dulu. Kenapa di 0,1 ini masih di reset? Padahal ini udah momen ada misalnya ada tadi merah panjangnya keluar. Ini takut polanya udah naik nih. Nah, ini juga nih kerasa kelihatan polanya udah naik gini. Merahnya tuh ada 5 merah, langsung ke 4 merah, langsung sini lagi gitu. Merahnya rapet-rapet lah gitu. Kita harus ademin dulu.
Ya takutnya pas kita nge-shoot atau nge-boom kejebak. Nah, ada hijau panjang nih. 0,08 kita reset dulu. 1 merah. 2. 2 merah, hijau panjangnya udah keluar. Ini momen nanti ada merah panjang juga di atasnya. Kita sabar dulu. Nah, ini kan merah panjangnya belum juga keluar nih. Nah, dia si mancing-mancing nih, naikin gulungan. Karena merah panjang udah kejebak. Nah, 0,06 ini reset aja dulu. Merah panjangnya belum keluar, soalnya tadi hijau panjangnya udah. Nah, merah panjangnya udah keluar nih, lebih dari 5 kan. Nah, kita tunggu merah berikutnya. Mengkerucut. Boleh nih, shoot. Fit. Kayak gitu. Kita harus sabar gitu. Nunggu momen-momennya tuh. Jadi jangan tergesa-gesa lah main shoot boom, shoot boom, shoot boom. Wah, udah nggak jelas gitu. Habis yang ada. Oh, ini momen mengkerucut nih gitu kan, padahal tadi udah ini. Ya kita kan di sini juga kita liatin polanya. Ini polanya wajar atau enggak nih gitu kan. Nah, di sini juga kan momen mengkerucut nih, ada 4 merah, 1 merah, hijau, 1 hijau. Saya nggak di shoot di sini kan. Nah, saya nggak main shoot di sini padahal mengkerucut. Kenapa? Takut di sini merahnya langsung kejebak panjang gitu. Jadi kita juga harus tenangin dulu, jangan sering-sering terlalu sering lah gitu main shoot boomnya juga. Kita tenangin dulu, main lagi shoot boom, tenangin dulu, main lagi shoot boom, amati dulu gitu. Nah, ini kan hijau panjangnya udah keluar. Ini ada merahnya pasti ada lebih dari 5. Tadi misalnya merahnya terpanjang 5. Habis hijau panjang-panjang ini pasti ada lebih dari 5 dulu. Nah, di sini kan masih 0,06, saya reset. Di sini karena merahnya masih 4, belum naik lebih dari 5. Ternyata di sini ada merahnya 7, dia keluar, dia mengkerucut. 1 merah, saya boom. Saya shoot. Gitu. Mas itu pakai pengaman diaktifkan nggak reset win rate sama profitnya? Saya pakai reset win trade 1, Pak. Tapi tetap ya hitungannya tadi main saya manualan, reset manual juga gitu. Tetap jadi misalnya kalau itu kita pengamannya. Pakai reset win trade juga maksudnya. Jadi biar saat saya nge-shoot ya dia dapat hijau ya dia langsung reset gitu, Pak. Nah, soalnya kenapa? Kadang saya mungkin Pak Gatot udah lihat saya dari awal main saya nge-shoot dapat hijau, kadang biasa digulungin gitu kan. Pernah lihat nggak, Pak? Iya. Iya. Itu. Jadi butuh menghindari itulah gitu. Pasang aja reset win trade-nya. Oke. Itu kalau saya kapan itu saya pasang win trade, win profit sama profit season. Jadi aman, tapi ya kecil terus akhirnya saya menggunakan shoot boom aja supaya segera dapat poin. Nah, misalnya tadinya kita pakai pengaman nih Pak, misalnya terlalu kecil gitu, dapatnya kecil kemakan durasi, saat kita naikin gulungan di situ langsung kehajar merah panjang, pernah nggak Pak? Iya. Karena pengamannya diaktifkan semua, akhirnya kecil terus itu. Nah, karena sudah lama nggak selesai, nggak dapat profit globalnya, akhirnya shoot boom-nya mulai gencar. Saat mulai gencar itu merahnya dinaik-naikin kan? Iya. Kalau misalkan di hijau, tentunya udah naik, kita set biar pada saat merah biar nggak terlalu ngegulung itu, Mas. Gimana Pak? Suaranya agak putus-putus.
Jadi tadi kan ada bahasan yang di waktu hijau Hmm. trade-nya naik, kemudian di angka yang tinggi kita di reset. Jadi pada saat merah nggak terjadi gulungan. Betul. Hmm. Jadi sekiranya nih merahnya mau naik nih. Hmm. Nah, kita jangan sampai memperbesar gulungan. Kita Ya. juga harus ngitung dari balance. Misalnya kalau balance kita 100, itu Pak di 0,08 itu kita cuma punya 10 langkah loh. Kalau modal kita 100. Jadi 0,08 merah nih, 0,08 merah. Dia kegulung 10, modal kita 100 habis. Hmm. Itu misalnya ini aba-abanya misalnya dari 7 nih, dari 7 ada naik ke 10 misalnya biasanya. Ini merah 10-nya belum keluar-keluar juga nih, atau lebih dari 7-nya belum keluar-keluar. Nah, jadi kita harus siap-siap sebelum ke menyentuh 0,08 kita reset. Misalnya momen merah panjangnya udah, ini lagi mengkerucut itu udah di 0,08, ya mau nggak mau reset dulu. Karena apa? Ya misalnya udah merah panjang, terus momennya mengkerucut, nanti ada merah panjang gitu. Habis momen mengkerucut. Gugum. Jadi misalnya itu karena dari kalkulator disk kan sudah tahu kalau 0,08 di trade-nya itu nanti kalau kita sudah 10 ya tadi ya, 10 atau 8 habis 10. itu di set 10 ya. Itu di settingnya itu paling bawah kan if 0,0 apa ya? If berapa ya? 7 atau berapa langsung di boom berapa gitu pengamannya kita aktifkannya itu If loss gimana ya boom ini. Nah, misalnya if loss ini diisi, misalnya if loss 7, boomnya 1. Nah, ini kalau gulungannya di merah 7 ini, Pak, gulungannya udah lebih dari 1, ini nggak akan fungsi. Jadi tetap harus manual. Oh iya. Kecuali kalau di 7 merah ini masih di bawah 1 gulungannya, nanti di 7 dia akan nge-boom 1. Kalau if loss boom. Jadi kalau gulungannya udah lebih dari angka yang kita tentukan di boomnya, itu nggak akan fungsi. Ya, maksudnya sebelum running kita pasang dulu. Jadi bukan pas sudah jalan kita pasang, bukan? Iya Pak, kalau kita dari masih belum running nih, kita pasang kan if loss 7, boom 1 kan. Nah misalnya di gulungan 7-nya itu udah, maksudnya udah lebih dari 1, ini kan 7. Nah di sini kan ya udah lebih dari 1 nih, misalnya di sininya. Di sini udah lebih dari 1, di sininya nggak akan 1 Pak, tapi tetap nge-marty. Kecuali kalau kita manual, bisa. Itu buat if loss 6 gitu ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyain lagi? Boleh. Apa ada yang mau gantian nih? Ada yang mau live trade? Kita bareng-bareng. Mas Gum, kalau misalkan main di boomnya di boom 2, 1 atau 2, itu gimana, Mas Gum? Mainnya gimana Pak? Boomnya itu di 2.
Oh, dua merah ngebum gitu, Pak. Enggak, maksudnya ini boomnya kan 0,5. Iya. Coba kalau misalkan di atas 0,5 di angka di 1 atau 2 boomnya. Ini kan satu tadi ngesut. Bum sama shoot itu sama, Pak, fungsinya. Ini satu. Oh. Hmm. Tadi juga kan di bawah satu. Kalau misalkan boomnya lebih dari 1, Saya pernah 100, gimana? Pak. 10 Gimana pernah. tuh? Nah, itu gimana tuh? Ada Cara di cara analisanya, kita ngebumnya. analisanya ya tetap, Pak, kita nunggu momen. Tapi resikonya tentu tinggi juga gitu. Semakin besar kan makin tinggi resikonya. Gitu. Apalagi ini juga kalau kita udah beberapa kali main nih kan. Kalau tadi ini main pertama, kalau Bapak pengen mau lebih dari 5 boomnya, nanti saya tadi contohin. Tapi ini udah profitnya udah 8% juga. Udah main tanpa jeda waktu juga ada beberapa kali gitu. Tapi kalau ngebom kita 10, itu cuma kita punya 3 langkah, Pak Ber. 3 langkah. Itu sebenarnya sih Ibu. Duit si onion. Nih gitu, Pak, tetap patokannya. Iya, iya. Jadi kita tuh harus tahu, Pak, gitu. Ini merahnya akan pendek-pendek atau panjang gitu. Kalau kiranya merahnya mau pendek-pendek, ya kita boleh main shootbook gitu. Tapi tetap dengan nge-spare balance kita, dengan ngebum kita berapa, kita kuat tahan berapa merah gitu. Iya, iya. Mas Gugum, yang untuk Antera itu sudah aktif ya, Mas Gugum? Apa belum? Udah aktif, Pak. Untuk Antera itu udah aktif, tapi cuman bisa untuk nyimpen koin aja dulu sama swap. Gitu. Jadi misalnya kita beli, itu cara gimana? Jadi misalnya kita pengen beli lagi TRX atau Doge, terus caranya gimana? Nah, kalau untuk beli sih belum, Pak. Untuk beli, jual beli Kalau swap, belum. tapi kalau swap bisa. Bisa, udah bisa. Tapi Ya. dengan exchanger lain, misalnya kita di Indodax punya USDT, terus di swap ke TRX di Antera, bisa? Maksudnya dari Indodax pindahin dulu ke Antera gitu? Apa gimana, Pak? Iya, jadi di Indodax-nya kita punya USDT. Kita pengen beli TRX lagi di Antera, itu nggak bisa? Di nge-swap-nya di Antera gitu? Harus ke TRX dulu, Pak. Iya, harus gitu dulu. Oh, berarti beli TRX dulu. Nah, dari TRX baru bisa dikirim ke TRX di Antera. Nah, untuk nanti mungkin ke depannya ini masih dalam proyek, Pak Gatot. Ya, mohon minta doa sama restunya aja gitu. Nanti kan biar bisa kayak Indodax gitu. Amin ya. Iya, karena di Indodax biaya transaksinya besar ya. Nah, iya, mudah-mudahan aja kita bisa lebih ekonomis gitu ya dari Indodax. Amin. Ya. Semoga aja cepat beres gitu. Ini juga kan kita harus naik dulu ke PT kan. Ini kan baru CV. Ya syaratnya kalau pengen bisa gitu, kita juga kan harus ada hubungi dulu ke BI itu kan. Ada sangkut-pautnya sama BI. Kita juga harus koordinasi sama BI buat bisa seperti itu gitu. Cukup. Iya. Kalau misalkan
main kayak mining gitu Mm-mm. tanpa shot boom. Gitu. Kita tinggal nunggu aja gitu, pantau aja. Itu di Bisa, Pak. kira-kira. Bisa, tapi resiko juga tetap ada gitu. Resiko tetap ada, tetap. Ya resiko kalau dia anggap mining durasinya akhirnya lama, mungkin akhirnya polanya berubah lagi itu. Iya. Tapi tetap ya biasanya ini untuk lama sini. Ini pas settingan semi mining saya gitu kadang nggak tanpa shoot boom. Pas shoot boom tanpa Iya, reset. tanpa shoot boom. Ya udah itu settingan pasrah gitu ya ditungguin aja gitu. Hmm. Profit globalnya dipasang guys tadi. Pasang aja profit global gitu. 50 atau 100. Ya tetap tapi resiko tetap ada gitu. Risiko kena gulungan. Iya. Kan di sini saya cuma pakai Coba settingnya ketahanan. Mas. Ketahanan cuma pakai reset trade after loss sama reset win trade. Iya Pak, itu pakai delaynya kecil jadi cepet banget. Iya. Jadi nggak bisa apa-apain kita. Reset Nah, after loss. Reset after loss 10 itu maksudnya apa itu, Kang? nah jadi Pak kalau ada udah 10 merah nih 10 merah ada satu hijau dia ngeriset tapi kalau merahnya di bawah 10 dia nggak akan ngeriset pas kena hijaunya. Kalau data 10? Kalau di atas 10 ngeriset Risetnya otomatis. otomatis tuh 12 kan langsung ngeriset tuh tapi kalau merahnya pendek-pendek dia nggak ngeriset. Tuh merahnya pendek masih kurang dari 10 dia nggak ngeriset. Tuh kan nggak ngeriset merahnya lebih masih kurang dari 10. Nanti kita tunggu nih merah yang lebih nah, merahnya udah lebih dari 10. Ini dia saat kena hijau ngeriset otomatis. Nah, otomatis kan ngeriset. Nah, merahnya masih 9, enggak dia naik. Kayak gitu. Kan merahnya pendek-pendek tuh, jadi dia terus ngegulung. Profit global. Profit globalnya kurang gede kali ya. Tapi ini loss rate-nya bisa sampai naik ke 60-an sih ini. Akan lebih. Itu baru 42 ya? Gimana Pak? Itu baru 42 ya? Iya, baru 42. Biasanya saya ini biasanya kadang ditinggal tidur atau ditinggal aktivitas apa gitu. Pasang profit globalnya 50% gitu. Tapi tetap itu resikonya gede banget gitu. Ya pernah dapat 80 pernah, dapat 200 pernah, dapat habis juga pernah gitu. Oke, settingan ini. Berarti lossnya berapa nih, Kang? Nanti loss-nya 25. Oh. Basic
After loss Mas 10. Gugum, itu berarti 25 itu bisa kita coba juga ya. Jadi 25 ternyata sekali hijau belum nutup, nanti kita coba lagi seperti itu ya. Nanti akhirnya kita hafal-hafal sendiri gitu ya. Iya. Nah ini kan kombinasinya gini nih Pak. Kenapa saya di sini dua Marti lossnya 25%, Marti winnya 60%. Jadi untuk ngejar. Gitu untuk ngejar. Nah sebenarnya ini lebih enak lagi pasang profit season sih, biar nggak menggulung. Dari sini kan dia, nah ini kan kalau nggak kena reset terhadap loss, ini kan terus ngegulung. Ini juga ini masih hijau, akan terus ngegulung karena nggak pakai reset, nggak pakai profit season, nggak pakai reset win profit gitu. Ya lebih enak pakai gitu sih. Tapi ya itu agak lebih lama, lumayan gitu. Profit season, pasang reset win profit misalnya. Ini ya nggak usah lah ya. Ada yang mau gantian live trade nggak nih? Saya udah profit 14% ini. Pak Ahmad sampai itu Kang. Mana ini Pak Ahmad Sapinya ini? Oh ada, nyimak nih Mas nyimak. Oh ini Pak Ahmad Jailani juga nih. Mau live trade Nyimak Pak? dulu Kang. Nyimak dulu. Kemarin masih kaget kemarin Kang. Kapan-kapan live lagi Kang. Jum, privat. Boleh, tinggal dijadwalin aja Pak. Bahas dendam ya Kang ya. Balas Agung. dendam. Balas dendam. Siap. 200 dapatnya 1000 5 kali. 100, 200 ribu. Ini sih kalau pakai proposition kayak gini juga ini bisa jadi lama nih. Monggo silahkan ada yang live trade lagi boleh. Nanti ini sambil nunggu ini gitu. Profit globalnya 50. Saya stop share screen tapi ini masih jalan gitu. Saya stop share screen ini masih jalan. Kalau ada yang mau live trade monggo gitu, nanti kita buka lagi pas mau di ujung mau beres gitu yang ini. Deh, ada yang mau live trade nggak nih? Pak Rizal mau live trade nggak Pak Rizal? Aduh, tadi keputus Mas Gum. Saya Kenapa? sudah di WD dari Pak Kang. Oh sudah di WD. Putus ini. Pak mau desain. Ini pola yang mana ini? Yang mining ini, Mas Gum? Ya, tadi udah profit, cuman ini balik lagi. Yang tadi udah profit global. Kalau mining ini dengan balan 1000 bisa nih Kang. Bisa aja Pak, Tapi bahaya ya. bisa aja. Yang berisiko ya.
Kalau 1000 kalau settingannya disamain sama ini sih nggak terlalu gede resikonya. Yang aman bednya- berapa aman? Bandnya digedein dikit ya. Bednya boleh di 3 boleh. Base Maksudnya? trade-nya di 30 tuh, 30 di belakang koma. Oh. Settingannya berapa, Mas Kum? Lalu Enggak, Pak. Berapa? teh. Ah? Oh, Ayo yang mau live trade boleh. Saya stop share screen tapi ini masih jalan. Nanti saya ini bukanya nanti kita pas mau udahan. Nanti dulu, Mas. Nungguin ini masih abad. Saya biasanya juga dia ditinggal tidur gitu atau ditinggal aktivitas apa gitu. Aman ya ditinggal gitu ya? Ya tetap resiko sih ada aja gitu. Ya pernah tiba-tiba dilihat udah profit, ya pernah tiba-tiba dilihat udah loss gitu, pernah. Tapi keseringannya profit ya. Keseringannya sih ya kalau perbandingannya sih lebih perbandingan banyak profitnya sih. Paling ini kalau nyampe profit global 50 koin berapa jam nih? Berapa jam nggak tahu sih Pak, nggak tentu. Atau seharian 12 jam? Itu saya pernah ditinggal tidur itu jam 2 malam, setting jalan, dibuka tuh jam 8. Saya pasang profit global itu 50 sama apa, tapi pas dibuka itu 80, pernah 200 juga. Nah itu pun nggak tahu pas kena profit global itu di jam berapa gitu. Kan ditinggal tidur. Hmm. Ini merahnya bisa sampai ke 60-an sih gitu. Ya kemarin-kemarin setelah dianalisa ya gulungannya udah membesar terus merahnya naik gitu. Tapi kalau gulungannya membesar juga kan ada risetnya kan. 10 gulungan langsung riset. Iya, misalnya kalau kenanya kurang dari 10 terus tuh, Pak. Tapi kan masih ketahan kan, masih balance-nya masih kuat kan? Iya, kalau balance-nya kuat sih gitu. Kalau pola ini di TRX dengan Doge sama nggak kira-kira? Kalau secara pribadi sih ya hampir sama aja sih, Pak. Sama aja ya. Polanya. Belum ngerasain agak yang janggal gitu sih, masih agak beda gitu. Sama aja sih. Monggo boleh, kan ada yang mau live trade, nanti kita buka ini gitu. Jangan nungguin ini lama gitu. Ya, silakan barangkali dari yang lainnya yang mau live trade. Boleh, silahkan. Iwan Tas dari mana? Edward Diong. Ahmad. Ada yang mau laptopnya nih?
Nah, kan ini kan kelima agak lama, kelima aja juga. Karena kita kan di sini ke stop sama preposition. Tadi kita nggak pakai preposition, tapi di situ resikonya gede juga. Gitu. Coba hapuskan prepositionnya. Nah, kalau prepositionnya dihapus, ini bahaya gitu. Harus Apalagi, harus dipantau berarti. apalagi ini kedua kalinya gitu. Gulungannya terus pasti gede banget. Nah, kan sampai gede gulungannya. Tadi kalau pas saat kita pasang preposition ini nggak sampai kayak gini. Hmm. Kan kalau gede nanti kena ke reset kan? Ke reset kalau 10 merah. Kalau ada 10, kalau merahnya pendek-pendek, kurang dari 10 kan terus ngegulung nih Pak. Ini masih kurang dari 10 tuh ngegulung, kurang dari 10 ngegulung. Ya, kurangnya 10. Dia terus naik. Hmm. Tuh. Terus naik. Tuh. Tapi dapatnya agak lumayan gitu, cepat. Dapatnya kan lumayan kan? Iya, tapi kan resikonya gede juga. Gitu. Itu Iya. mah pilihan sih gitu. Iya. Kalau riset after loss dikecilin, Kang? Takutnya nggak naik-naik kalau saya terhadap terusnya dikecilin. Tapi ini cepat nih. Udah 52. Lumayan, Pak. Tapi ini merahnya belum, masih dikit merahnya. Masih belum setengahnya. Biasanya kadang ke 60 atau 60 lebih. Boleh silakan ada yang mau tanya-tanya sambil nungguin ini kita sharing-sharing bareng. Misalnya ada yang masih pusingnya di apanya gitu. Nanti bisa jelasin biar lebih enak lagi nanti teman-teman mainnya. Di sini ada orang Surabaya nggak? Atau orang Gresik yang ikut Zoom ini? Oh, Pak Seno di Madiun ya, Pak Seno ya? Saya dari Jawa Barat sih. Oh, di mana ya, Pak? Dari Sumedang. Oh, dekat atau Pak? Emang atau dia kantor, Pak? Di mana? Majalengka. Iya, di Majalengka. Oh. Siap. Sumedangnya di mana, Pak? Sumedang Kota, Tanggung. Oh, Sumedang Kota. Dekat atau Pak? Rumah sakit Cideres hafal, Pak? Apa tuh terang? Nah, caket D-nya. Sebelumnya atau sesudah? Ayunan pisan sih, Pak. Tapi agak masuk gitu. Oh, itu kantornya, Heeh. Kanggung. Mohon Pak, kantor pusatnya di Majalengka. Hmm. Amang atau caket lo, Pak? Siap ya, insya Allah saya waktu ambil ke Majalengka. Itu harusnya Siap. asli nama di Majalengka ambil Di mana, Pak? di Kadipaten. Di Kadipaten, caket atau di mana? Nah, Kadipaten. Kadipaten Duku Bitung. Oh, di Duku Bitung. Caket. Kanggung asli di Asli Majalengka, Pak. Majalengka. Asli Majalengka. Siap. Produk lokal ya, Pak. Mantap. Oh, naik merah. Gulungan. Naik. Tapi balik lagi ya. Oh, dapatnya cuma 1,7. Baru saya baru
Zoom. Baru Tadi lihat Pak. Tapi masuk Ini grupnya belum- udah lama tuh Pak. Ya Mas kalau Gunggun. Ya gimana Pak Ahmad? Ya, ini kan mining ini ya. Semi mining sih Pak. Kalau mining Iya. mah anti loss sih. Semi mining betul nggih. Ini Iya. itu tadi kan dipasang profit globalnya 50 ya. Berarti kan durasinya lama ini kan. Lama. Sih biasanya ditinggalin tidur ini Pak settingan ini. Oh gitu ya. Nyantai lah ya, sersan lah ya. Tapi tetap resiko juga ada gitu Pak. Enggak, maksud saya ya terkait dengan semi mining ini seandainya kita bikin durasi setengah jam atau 1 jam begitu. Ini pengisian di settingannya gimana? Ada enggak? Nggak ada sih Pak kalau settingan durasinya. boleh juga tuh. Misalkan kita 2 jam, 1 jam. Nah, seperti itu 2 jam atau 1 jam gitu. Nah, kalau ada durasi gitunya takutnya gitu. Lagi momen-momen nanggungnya gitu. Udah stop sendiri gitu karena waktu. Oh gitu ya. Iya kan itu juga bisa ngehambat. Gitu potensi. Kalau settingan yang mining murni ada nggak, Kang? Settingan apa? Mining. Mining murni ya, tanpa loss. Ya. Itu pakai mesin, Pak. Kalau mau ada, mesin. kita juga sediain. Mesin. Iya. Settingannya nggak ada ya? Kalau di sini nggak ada di Android. Tapi kita Ya, juga kalau misalnya Bapak mau mesin mininya, kita bisa bantu gitu. Karena kita juga, saya juga pakai gitu, Pak. Ada pakai. Tapi minimal ininya, minimal modalnya 100. 100 apa? 100 juta buat beli mesinnya. Beli mesinnya aja. Paling Kang Gun, Itu mesin udah plus perawatannya, Pak. Kan itu juga perlu perawatan. Nanti berapa? nanti Bapaknya dipandu gitu. Itu bersih-bersihnya itu sebulan sekitaran dapat 6 sampai 8 jutaan lah. Itu di koin apa itu? Ya bebas, atau Pak. Bitcoin Bebas. atau apa? Ya kita bebas mau nambangnya apa gitu miningnya. Mau mining koin apa? Dan itu juga di apa untuk biaya listriknya. Ya itu tuh udah sama biaya listrik sih. Yang apa keuntungan sebulan segitu tuh udah bayar listrik gitu. Oh berarti bersih atau kotor? Bersih, tapi kan nggak tahu gimana lagi pendapatannya sama kinerja mesinnya gitu kan. Nah kan seiringnya waktu istilahnya bagi tambah tua ya tetap dia kurang produktif gitu nantinya. Itu biasanya alat mining itu ketahanan berapa lama, berapa tahun? 3 tahun efektifnya. Lebih 3 tahun juga bisa, cuman kurang produktif gitu. Yeah. Tapi kalau dihitung-hitung selama 3 tahun itu udah nutup modal. Saya pikir ini aja settingan yang di Android nggak ada ya, yang mining ada. nggak bisa sih Pak gitu. Tanpa resiko. Kalau yang namanya mini itu kan tanpa resiko banget gitu kan. Nantinya anti loss lah gitu. Kalau ini kan bisa juga dibikin anti loss nggak bisa ya? Enggak, susah sih Pak. Tetap mengandung resiko ada. Gitu. Yang bisa kita lakuin ya meminimalisir resiko itu gitu. Iya, minimal risiko ya. Setiap segala sesuatu ada risiko. Betul. Kalau balan di bawah 100 bisa nggak tuh Kang? Kalau apa? Balan di bawah 100. Enaknya sih di 100. 100 ya. Minimal 100 enak. Enaknya. Saya juga pernah sih pakai 50.
Kalau modal 50, kebanyakannya lebih banyak loss-nya sih dibanding profitnya. Kalau profitnya di seasonnya 1, profit global 1 bisa kali ya? Kang? 2 lah, Kalau profit global. profit global Dikecilin. dikecilin bisa. Ya kalau yang semi mining ini eman kalau menurut saya Pak Jelani. Iya Pak. Emang iya Pak. Sama ya Pak ya? Eman. Lama tapi pasti ya Pak. Lah, LS-nya sampai berapa kali nih, Kang? Biasanya. Kalau yang CA 10-19 ini. Berapa kali apanya Pak? LS-nya berapa? Sampai berapa ini? Terpanjang yang saya alami 63 Oh, 63 ya. lama ini tadi sudah 40, ada 40 yang tadi. Iya, ini 40. Berarti ini pengamannya 2 ya. Profit session 1, habis itu reset after loss tadi ya. Iya, trade after loss. 10 ya. 10 sih enaknya gitu. Ini kan udah hasil riset lah 10 itu gitu. Kalau dikurang dari 10 takutnya ngangkat juga. Kalau lebih dari 10 takutnya terus ngegulung gede banget juga gitu. Berarti intinya nanti disesuaikan aja dengan ini ya, dengan balan ya. Boleh. Kalau misalnya settingannya disamain seperti ini dengan modal 1000 tuh lebih nyaman lagi gitu. Paling yang dirubah base trade kan. Iya. Base trade boleh dirubah. Biar perputaran ininya lebih. Base trade ini berarti dikurangin aja 0-nya 2 ya. Boleh, iya. Boleh di 2 boleh. Tapi tetap kan nambah besar base trade, nambah besar juga resikonya gitu. Betul. Cuman kalau balance-nya kita kuat, ya kita profitnya juga bisa Gede lumayan juga gitu, ya. Iya. gede juga ya. Tapi kalau balan kita 1000, kita settingannya seperti ini, base trade-nya juga seperti ini, ya profitnya kecil jadinya ya. Iya. Iya, paling dapat 50 koin setengah hari mungkin 12 jam. Dia kadang biasanya sih gitu terus sih saya mah di jam 2 atau jam 1 tinggal tidur pasang gitu. Ya jam 2 sampai jam 8. Dibuka tuh jam 8, tapi itu juga entah nyentuh profit globalnya itu di jam berapanya tuh nggak tahu gitu. Oh. Settingannya seperti ini ya Mas Gugum ya. Untuk Iya. ini dengan biadanya. Tapi kalau dilihat dari durasi, sekarang udah dapat profit 8. Sudah dapat 8. Ada 30 Tinggal menit. ngalikan. Ada 30 menit ada. Ini sekarang belum ini mah. Belum. Paling 10 menitan mungkin. Ya kurang lebih 10 menit ini tadi. 10 menit. Ini Kalau untuk 10 kalangan manual masuk ini Kang Gugum. Tapi kan tetap kita juga harus belajar ilmunya. Yang penting kan dapat istilahnya dapat inilah kita dapat trade after loss ini sekian ini tuh di martinya sekian itu ada hasil riset gitu kan, hasil takutnya gitu. Iya kan yang namanya keseringan dipakai chance ini polanya jadi ngaco gitu. Iya, jadi nggak enak gitu. Nah, itu kan saat seperti itu kita mau nggak mau harus nyari lagi settingan baru. Kang Gum ini berarti di chain atas ya atau chain bawah? Apanya Pak? Chance-nya? Chain atas ya, chain bawah. Chance kecil ini Pak, chance bawah. Chain kecil, chance bawah berarti.
Tapi untuk settingan gini bisa di chain setengah atau chain atas. Bisa juga. Belum dicoba belum ya? Di chance besar pernah sih. Ini naik kayaknya band ini. Oh, naik. Masih profit. Udah 10 menit. Udah hampir 10% juga ada. Jadi kalau balance 1000, nolnya aja dikurangi ya. Kang Gunggun. Mau dikurangin boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang jelas perbandingannya seperti itu gitu loh Pak. Semakin kita naikin base trend, resiko nambah. Ya kalau balance kita 1000, setting tetap seperti base trend seperti ini kan hasilnya juga segini ya. Kurang lebihnya seperti itu sih konsepnya. Emang kalau dikurangi nolnya 1, pengaruhnya gede nggak kira-kira? Kang Gunggun. Gimana Pak? Dikurangi bednya nolnya dikurangi 1 misalnya. Boleh tuh. Nolnya 4 aja gitu loh. Tapi balannya 1000. Nah itu, tapi Mana kalau balance gede sih nggak recommended sih Pak. Ya, karena apa gitu? Karena ini settingan kita biasanya kan di settingan misalnya ini kan kita dilepas lah, pure dilepas banget sampai ditinggal tidur gitu kan? Ya kita harus, iya istilahnya Pure. siap loss gitu kan? Siap loss ya profit alhamdulillah gitu kan? Namanya juga ditinggal, kita tanpa mengamati gitu, kita tanpa kendalikan. Tapi persentase profit dengan loss-nya untuk settingan ini berapa persen? Yang saya alami ini 60-40%. Profit ya, win ya. Profitnya 60%, loss-nya 40%. Yang saya alamin. Dari 10 main settingan ini, berapa kali loss? Dari 10. Dari 10 ya sekitarannya kalau dirata-ratain itu dapat 4. 4 loss. Ya. Tapi tergantung profit globalnya juga ya. Kalau profit globalnya dipasangin kecil mungkin nggak masalah kali ya. Iya. Semakin besar makin nanggung resiko juga makin besar. Iya. Misalnya kita pasang profit globalnya 20, nah mungkin lebih aman kali. Iya. Tapi kalau profit globalnya 50, mungkin ada risiko kali. Perbandingannya seperti itu. Iya, tetap profit berbanding lurus sama resiko gitu. Iya. Nah, ini minus, ini ada minus. Kalau ada minus ini biasanya gulungannya naik. Reset trade after loss. Ini Pak, ini kan pasang reset trade after loss 10. Jadi kalau dia merahnya lebih dari 10, nah ini kan lebih dari 10 merahnya, reset otomatis. Nah ini kalau merahnya kurang dari 10, ini akan terus ngegulung, Pak Toha. Ini untuk reset win profitnya nggak diisi, 0 aja. 0 aja. Saya sih ngandelin profit season aja sih. Reset Marty if loss-nya 0 juga ya.
No. Kalau riset Kalau multiplos sih ngehambat potensi banget sih. Kalau seandainya kita Potensi profit. Iya. Kalau seandainya ditinggal tidur misalnya, Kang Gugum, tahu HP kita mati gimana? Baterainya Iya. habis. Kalau Berhenti habis dia? ya berhenti, Tomat. Berhenti ya? Iya. Om, 10 langkah apa angkanya 10 ya Om? 10 merah, Pak. 10 langkah. Ya. Dari awal ini kan nih udah 20 rollnya nih. Merahnya udah 24. Ini dia kalau ketemu hijau ngereset. Nah, kita lihat kalau ada merahnya di bawah 10, nah ini kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 9 kan dia 9 merahnya dia nggak ngereset, Om. Masih di bawah 10. Nah, ini kan masih di bawah 10 juga nih, jadi dia nggak ngereset. Nah, ini dia di atas 10 nih. Nah, dia ngereset. Di 10 ketahan yang lama ya. Silakan ada yang mau tanya-tanya lagi boleh, kita ulas bareng-bareng di luar settingan ini juga boleh. Karena kalau nungguin ini mah lama, ini mah settingan semi mining. Profit globalnya juga gede lagi, lama. Kira-kira ada trik lagi nggak yang kasih cepet profitnya lumayan gitu, Kang Gugum? Ya ngambil resiko, Pak. Ya kalau kita misalnya main di chance 40-an, ngebumnya 10, kita pasang profit global 10, itu sekali ngebum aja. Pom al. Tuh Pak Ahmad tuh pernah ngebum 10. Pak Rizal juga tuh boomnya 14 pernah. Pak Ahmad Zelani man pernah 20. Cepet dapatnya, ya tapi resikonya gede juga gitu. Apa? Mahal nggak sih? Gue sih. Itu settingan Pak Toha itu dari modal 11 jadi 100 berapa Pak Toha? Aduh nasib itu ya. Nggak boleh ditiru. Itu sih iya sih.
Itu apa? Keberuntungan 1 tahun dipakai itu. Betul. Ini untuk Andros kapan launching untuk apa BTT? Untuk Koin ke BTT untuk ke BTT sih masih lama sih Pak proyeknya. masih coming soon aja ya. Iya, BTT lebih murah. iya lebih murah gitu kan. Tapi tetap sama itu kan resikonya sama, capeknya sama gitu. Tapi keuntungannya lebih kecil gitu. Itu di Antera udah ada Floki Inu ya. Iya, di Antara udah ada. Kok Shiba Inu Shiba Inu ya udah ada, Shiba Inu juga udah ada. belum ada Shiba Inu. Oh, Shiba Inunya belum. Di Antera tuh. Lupa saya. Ada apa aja ya? Loki sih udah, Loki mah. Udah. Om, Ya, usul mudah-mudahan. dikit boleh nggak Om? Gimana Om? Usul dikit tentang tampilan. Tampilan apa nih? Jadi gini, saya sering kan biasanya Heeh. untuk ganti sudbum itu kan biasanya itu sering kena angkanya. Jadi itu tampilannya yang angkanya digeser ke atas bisa nggak ya? Oh, digeserin lagi ya nantinya nggak Iya, beratur. maksudnya itu kan tulisannya kan terlalu besar nih. Mungkin yang putihnya, yang angkanya itu digeser ke atas, tulisannya kecil aja. Saya seringnya kena, soalnya kan jarinya besar nih. Mau boom, kenanya di angka tulisan. Iya, sama kayak Pak Ahmad itu. Siap-siap atau iya mudah-mudahan aja lah nanti kita coba ya Pak dirundingin Siap. lagi mungkin. Kalau enggak ya pokoknya lebih nyamanin aja pokoknya gitu Pak ya mau digimanain juga gitu. Di lebih gedein lah intinya gitu kan. Sama riset jangan gabung sama boom. Itu ngeri. Mau ngeriset ngebom malah. Iya. Cobalah ya. Iya kalau di HP sih kayak gitu ya. Kendalanya paling. Iya Om, kalau diseret layarnya itu nanti tampilan thread-nya kan nggak kelihatan, jadi nggak afdol gitu loh. Benar sih coba nanti kita ini ya. Ini ditampung dulu masukannya Pak. Kang Gum, ini kalau misalkan profit globalnya nggak di setting, di nolin, kayaknya sampai pagi nyampe 100 mungkin ya. Ya bisa Bisa jadi. mungkin, bisa tidak. Bisa jadi loss juga gitu. Saya juga kadang itu Pak dipasang di 50 pernah dapatnya 80 pernah 180 pernah di dia mau ke 200. Tapi kan kalau di nggak dipasang profit globalnya nggak di setting. Ya pilihannya berarti dua. Bertahan sama ya amblas gitu. Ini 40 nggak naik-naik ini. Nggak. Di sini udah pada nyobain Antera belum?
Apa itu? Wah, Pak Toha ini kemana aja ini Pak Toha? Masih produk kita juga sih Pak itu Antera Pak. Wah, belum tahu kabar ini. Di Itu kan Tinggalan. cuma wallet aja kan, dompet Iya, koin. dompet koin. Ya mudah-mudahan aja gitu kan, minta doa sama restunya. Ini kita lagi dalam project pengen secepatnya lah gitu, kayak biar kayak Indodax gitu, bisa transaksi di situ gitu. Wah ini naik Wah, nah, 2 cuma dapat 10. Gitu ya, untuk sekarang cuma dompet wallet gitu kan, dompet. Tapi mudah-mudahan ya kita lagi project di situ ya pengen secepatnya ya kayak itu gitu, kayak Indodax gitu. Ya dengan harapan ya untuk teman-teman nanti kita kan pasti potongannya lebih ekonomis gitu dibanding Indodax. berarti nanti dari Antera bisa WD langsung ke bank lokal. Iya, betul. Bisa langsung nyairin, bisa langsung deposit buat beli koin juga. Rencananya ke situ. Minta doa sama restunya aja ke teman-teman biar cepat bisa ngegarap ke situ. Biar lebih Untuk pertama efisien mirip lagi. kayak kripto ya Om ya. Gimana Om? Untuk pertama mirip kedai kripto dulu. Siap. Cara ini kan kita juga ini kan kalau misalnya dari kayak buat bikin kayak Indodax itu kan kita harus ke BI dulu kan, minta persetujuan ke BI. Terus misalnya lisensinya juga kan minimal PT itu. Sekarang kan kita baru CV. Kita harus naik dulu ke PT. Itu ada izin berapa instansi tuh, Bapeti, OJK juga. Iya, sama OJK juga gitu kan. Pepti. Soalnya ini nyangkut istilahnya duit orang gitu kan, langsung di deposit di situ gitu kan. Ada transaksinya. Kalau WD di Indodax kan biaya administrasinya lumayan. Iya, untuk TRX sekarang udah 20. Oke, ada yang mau bertanya lagi enggak nih? Udah agak malam ini. Nungguin ini mah lama. Kalau Kang Romi yang mana, Kang Gum? Ada Pak, di sini juga di Majalengka Kang Romi. Tinggal di Majalengka juga. Ada di kantor juga Kang Romi. Ya udah Kang Gum, saya mau izin pamit dulu. Ya, siapa udah malam juga ya waktu istirahat. Mungkin saya juga ini mau ditutup poin juga. Udah malam. Ini mau ditinggal tidur aja udah. Tinggal buka besok pagi. Ditunggu di grup. Dapat Siap. topik. Nah, Di grup berapa sih Pak? Ini. ya berapa ya? Yang sama Kang Romi aja di situ. Siap ya. Nanti juga pasti disebar ke semua sih Bang. Oke. Ya, oke. Izin mendahului. Siap Pak. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini gulungannya naik. Dapat. Saya dapat.
Oke, sebelum saya tutup nih, ada yang mau bertanya lagi dulu nggak nih? Udah malam ini soalnya. Udah cukup mungkin ya, Pak Toha, Pak Ahmad, semuanya. Siap, siap. Ini juga Mau saya praktek. Wah, siap. Praktek tinggal tidur ya, Pak? Boleh. Balapan aja nanti kita buka pagi-pagi nih. Makasih buat semuanya ya. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup ya. Terima kasih buat semuanya. Saya minta doa dan restunya buat kita mungkin dari Antera ya biar lebih supaya cepat naik lah gitu kan. Bisa harus lebih membantu teman-teman lagi gitu. Nanti kita biar potongannya lebih ekonomis gitu. Mudah-mudahan terlaksana dengan berjalan dengan lancar gitu. Amin, amin. Iya. Kang, Anteranya di-share, Kang. Linknya. Di WhatsApp, Pak, di menu Iya, di bawah Udah ada. ya? Ada Udah ya ada. di robot WhatsApp. Oke, oke. Di robot WhatsApp ke menu nanti di bawah ada My Wallet Antera. Oh, oke, oke, oke. Oh, yang untuk tuker itu tak, Om? Ada kan ada pilihan tuh banyak tuh kan di bawah tuh. Setelah di menu tuh ada yang wallet Antera ada. Tinggal diklik aja. Nanti dikasih link nanti masuk. Siap, siap. Udah, makasih ya semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya ini juga mudah-mudahan setelah saya record nanti saya upload di YouTube. Barangkali butuh lagi gitu kan buat dilihat. Terima kasih atas support dan dukungannya dan doa selalu dari teman-teman. Kita doakan aja juga semoga kita juga terus lagi menjadi lebih baik lagi gitu kan. Dalam ya segala hal ya, terutama dalam proses pelayanan kita gitu terhadap member-member kita supaya lebih membaik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.